Oke men, balik lagi ke channel gue ya. Dan di depan gue ini masih ada Advan X1. Oke. Jadi ya gue masih mau bahas ini ya, karena ini cukup fenomenal sih HP ini ya. Di harga 1,5 jutaan gitu, sekitar segitu, udah dapat Helio G100 prosesornya. Dan salah satu selling pointnya itu adalah kamera, karena di sini pakai sensor Sony kameranya. Nah, jadi di video kali ini ya, gue mau bahas soal hasil kameranya nih teman-teman. Gimana kira-kira hasilnya? Ya cek keyboard aja langsung yuk. Dan jangan lupa di subscribe, oke? Nah, jadi ini dia teman-teman ya. Seperti di tulisannya tuh 64 AI kamera, oke? Ini gue pakein hidrogel ya, iseng aja nih biar aman aja gitu. Tapi nggak merubah hasil. Ya tapi lagi tes foto-foto sih belum dipakein hidrogel gitu loh. Oke, ini kameranya salah satu selling pointnya teman-teman ya. Selain pakai prosesor Helio G100 di harga 1,5 jutaan nih, dia juga pakai sensor Sony IMX782 kalau nggak salah. Kayak itu selling pointnya ya, selain zero hardware dan macam-macam. Jadi gue cukup penasaran juga nih, kayak apa sih hasilnya setelah dipakai foto dan video. Nah ini dia nih informasi kameranya dari aplikasi Device Info HW. Nah, resolusi 64,2 megapiksel, teman-teman. Aperture segitu, fokalnya segitu ya. Mode fokusnya tuh di infinity auto makro, kayak segitulah. Dan sensornya ini nih, tuh, IMX782. Karena lensa kamera Sony itu terkenal cukup bagus ya di HP-nya, di kamera alpanya gitu, udah pelopor banget lah. Yang gue bahas ini soal ini ya, yang 64 megapiksel ya teman-teman. Jadi ya bukan resolusi lain-lain gitu atau saat autonya, tapi saat pengetesan tuh gue aktifin 64 megapiksel. Tapi nanti juga ada sih hasil videonya gitu. HP ini Advan X1 ini video itu support ACE gitu. Nah stabil nggak tuh? Nanti ada, makanya disimak terus aja ya. Nah lagi pengetesan itu gue nggak kayak gini ya, nggak opsi foto, gue aktifin mode 64 megapikselnya teman-teman. Nah begitu. Nah di mode ini nggak ada aktivasi AI, nggak ada macam-macam nih, cuman anti flicker gitu aja sih ya. Gitu aja sih gue rubah ke 64 megapiksel aja gitu, biar maksimal gitu, maksimal kayak gimana sih hasil fotonya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai HP ini ya lihat, tonton video ini aja dulu nih. Dan hasilnya begini teman-teman. Nah ini dia hasil foto Advan X1 di resolusi 64 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX782. Nah untuk teman-teman yang pernah pakai HP Xperia ya, hasilnya mirip-mirip tuh, ke arah natural teman-teman. Nah, karakternya fotonya itu. Jadi setelah jepret itu nggak mengalami optimisasi warna atau pengolahan warna kayak gitu. Karena bisa dilihat dari foto ini nih, warna yang dihasilkan cukup natural gitu kan, ya kayak objek aslinya gitu. Kuningnya itu nggak dibikin berlebihan, warna kuning pekat gitu atau mendekati pekat lah gitu, agak-agak pekat nggak di sini ya. Ya udah jadinya kayak barangnya aja gitu. Kalau gue sih suka ya hasil foto begini, karena kalau karakter warnanya kurang apa ya, kurang kelihatan ya, kita tinggal edit aja gitu. Nah dan di gambar bunga ini juga begini teman-teman ya. Nah bunga ini terpampar sinar matahari nih, jadi nggak begitu apa ya, nggak begitu tebal gitu warnanya. Sedangkan warna hijaunya daun itu ya udah begitu aja. Jadi karakter dari kamera IMX782 gitu di Advan X1 ini ya, karakternya natural, alami teman-teman. Ya begitu aja gitu. Jadi teman-teman kalau untuk posting ke sosmed atau bikin status lah gitu, kalau warnanya kurang tajam, kurang apa ya, kayak di gambar ini kurang ungu misalnya gitu, ya tinggal diedit lagi, tambahin saturasi dan kontrasnya. Nah di gambar ini nih, ini sebenarnya hijaunya kelihatan banget ya, cuman di lantainya, karena lantainya bukan cat baru gitu, jadi ya kayak gitu jadinya tuh ya kan, alami banget, natural banget teman-teman. Untuk ketajaman ya cukup tajam sih kalau kata gue, asalkan fokusnya dapat gitu. Nah bisa dilihat nih di sini nih, itu yang warna merah ya, warna merahnya aslinya begitu, pun terpapar cahaya matahari ya. Warna hijaunya itu yang di daun, di pohon tuh ya udah begitu adanya gitu loh. Sedangkan hijau mudanya yang di bawah ya nggak terlalu ngebias atau nggak terlalu pudar warnanya, ya begitu jadinya. Jadi karakter warna
untuk kamera Advan X1 ini ya natural teman-teman ya. Oke. Berikut ini beberapa foto hasil dari kamera Advan X1 64 megapiksel yang pakai Sony IMX782. Kasih komentar ya. Suka nggak teman-teman nih kalau karakter warna yang kayak gini? Oke. Dan ini juga nih teman-teman. Ini foto yang hasilnya nggak disinari sinar matahari gitu. Nah, warnanya kelihatan banget kan? Karena objek aslinya warnanya ya masih tebal gitu, nggak dicampur dengan cahaya dari mana-mana gitu. Nah, dan untuk foto ini teman-teman ya, karena gue netikin fokusnya di tengah mukanya gitu, jadi untuk bagian sampingnya itu ya detailnya kurang di sisi-sisinya gitu. Fokusnya di tengah aja tuh, seluas mukanya aja. Untuk sisinya ya kurang detail. Ini kondisi di itu ya, udah nggak kena sinar matahari lagi. Nah, untuk foto yang ini itu foto di dalam ruangan ya teman-teman ya, jadi cahayanya dari lampu ruangan aja gitu. Hasilnya detailnya kabur. Nah, sekarang gue mau cek ini ya hasil video dari Advan X1 ini ya. Di menunya kayak gini teman-teman ya, menu S nya gue aktifin. Nah tuh ya kan, dan kualitas videonya ada pilihan 2K, FHD, HD, dan VGA. Cuman di menu ini nggak ada nentuin berapa FPS sih gitu teman-teman. Cuman ada pilihan 2K, FHD, HD, dan VGA gitu. Namun setelah gue cek hasil videonya di aplikasi MX Player ya, di informasinya itu cuman 30 FPS videonya mentoknya gitu. Jadi gue pilih Full HD misalnya gitu. Nah itu 30 FPS teman-teman. Jadi hasil video di Advan X1 ini ya 30 fps mau Full HD ataupun 2K ya. Nah, bisa dilihat di video ini teman-teman ya. Ini hasil video dari Advan X1 1080 dengan S-nya diaktifkan. Untuk getaran-getaran yang dikit-dikit masih bisa handle, tapi udah getaran yang banyak gitu ya, itu masih goyang. Ini butuh optimisasi software sih kalau kata gua. Semoga Advan masih mau ngasih update ya untuk Advan X1 ini. Oke. Kalau dibilang stabil sih ya dikit sih stabilnya gitu. Apalagi kamera kita kalau mau stabil itu ya harus lempeng gitu. Karena kalau kita pindah-pindah gitu posisi kamera ya, itu kayak apa namanya? Kayak drone jatuhnya, getar banget. Dan ini gue bandingin dengan Poco X3 NFC ya teman-teman ya. Itu dari warna bisa dilihat tuh enak dipandang gitu loh. Sedangkan si Advan X1 ini warnanya itu natural banget, yang kusem ya kusem gitu warnanya gitu, nggak di processing lagi. Ini posisi itu ya naik tangga ya, biar jadi terlalu banyak getar. Nah nih, kalau video ini ya posisinya gue jalan biasa aja teman-teman ya, nggak lewat tangga. Nah itu tuh saat tengok-tengok gitu, pindah-pindahin posisi kamera itu masih goyang sih, kayak drone kalau kata gue. Tuh begitu, mengalami apa ya, frame itu patah gitu. Kamera harus tetap lurus kalau emang mau stabil gitu teman-teman. Ya jadi ya semoga S-nya dapat update ya. Berlebih mantap ini HP di 15an, stabil banget. Nah, dalam keadaan goyang yang cukup parah gini ya, kameranya berbayang gitu. Tuh, getar-getarnya ya. Dan ini juga video Full HD teman-teman ya, dengan S-nya diaktifkan nih. Saat kamera lurus ya cukup stabil tuh, lihat tuh. Cuman kalau ada polusi tidur, kalau yang kecil-kecil masih bisa dihandle, sedangkan kalau yang cukup berasa gitu ya goyang juga kameranya gitu loh. Sedangkan kalau kita ya tadi gue bilang, kalau kameranya geser ke kanan ke kiri itu patah-patah gitu, lihat hasilnya tuh. Jadi ya tetap sih S-nya harus dioptimalkan. Dan warna ini kalau kita lihat dari sini ya, yaitu tadi warnanya arahnya karakternya ke natural teman-teman ya.
Nah kalau ini nih resolusinya gue ganti ke 2K dengan S nya aktif. Bisa dilihat kan, hasil kamera sih bagus ya gitu, maksudnya tuh hasil videonya untuk warnanya gitu, cerahnya gitu. Cuman ya kamera harus tetap lurus untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu teman-teman. Kalau untuk getaran kecil-kecil masih ke handle dengan Ace nya ini gitu. Cuma kalau udah ya agak getar gitu, kayak bergetar gitu hasil videonya. Oke men, gitu aja ya video kali ini ya, pembahasan tentang Advance X1 ini nih, di kameranya nih yang 64 megapiksel pakai sensor Sony IMX782. Ini harga 1,5 loh. Sebenarnya udah bagus dengan ya kapasitas seperti itulah. Kalau lebih dari itu ya mungkin harganya nggak 1,5 ya, bisa 2 juta lebih atau 3 juta kali. Karena Helio G100 kan di HP 2 juta juga ada yang make gitu. Itu menurut gue pribadi ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, salah penilaian, karena ya ini hasil pandangan gue aja gitu. Kalau untuk teman-teman yang mau koreksi silahkan komentar aja nih. Jadi kita sambil belajar gitu. Oke. Jangan lupa subscribe dan see you, bye bye.